masih diberikan keistimewaan untuk melaksanakan aktivitas salat al-fajr, termasuk pada kesempatan hari ini kita diberikan kesempatan nanti untuk melaksanakan salat subuh di masjid ini. Kemudian melanjutkan dengan sedikit kajian. Semoga aktivitas amal ibadah kita di pagi hari ini dicatat amal ibadah berpahala dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang singkat ini, Bapak Ibu rahimahullah, seperti yang sudah kami tulis di buletin itu, bahwa insyaallah kita akan sedikit membahas tentang beberapa atau 5 yang dicantumkan di situ, 5 tanda kematian yang husnul khatimah. Jadi tanda-tanda kematian yang husnul khatimah, kematian yang insyaallah diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada tanda-tandanya, ada penentunya, ada isyaratnya apakah orang tersebut mati dalam keadaan husnul khatimah atau tidak. Itu ada tanda-tandanya sesuai dengan firman Allah dan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentunya kami sampaikan barusan ada banyak tanda kematian husnul khatimah, tetapi kami kutip di situ 5 saja. Yang mana? Yang pertama adalah tanda yang paling dasar tentunya kematian husnul khatimah itu yang pertama ditandai dengan orang tersebut meninggal mati dalam keadaan muslim, beragama Islam. Itu fundamental. Jadi orang yang meninggal dunia dalam keadaan dia beragama Islam, menjadi seorang muslim, maka hal itu bagian dari tanda sebetulnya bahwa orang tersebut insyaallah meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Kebalikannya, orang yang meninggal dalam keadaan auzubillah muslim, meninggal dalam keadaan kafir, kita katakan dia meninggal dalam keadaan yang su'ul khatimah. Jadi pintu pertama seseorang itu dapat dikatakan meninggal dalam keadaan husnul khatimah ketika dia mati membawa agama Islam, beriman, berislam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dalam satu ayat Allah mewanti-wanti kita, ayatnya terkenal sekali. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, kata Allah. Wa la tamutunna, janganlah kalian mati meninggal dunia kecuali illa wa antum muslimun, kecuali mati dalam keadaan muslim. Jadi sudah sangat jelas kalau kematian dalam keadaan Islam berserah diri kepada Allah itu adalah kematian yang memang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ingin agar kita itu meninggal dunia membawa agama Islam sehingga Allah memanggil kita wala tamutunna illa wa antum muslimun. Makanya Allah Nabi itu mengajarkan kepada kita orang yang akan meninggal. Ini ketika ada orang, ada tanda-tanda akan meninggal dunia, maka Nabi mengajarkan kepada kita untuk mentalbi atau menuntun orang yang akan meninggal dunia itu dengan bacaan, dengan kalimat tauhid, dengan kalimat syahadat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Naqilu mauta la ilaha illallah."
Talqinlah, tuntunlah orang yang akan meninggal itu la ilaha illallah dengan bacaan dengan kalimat la ilaha illallah. Kenapa orang yang akan meninggal itu kita tuntun dengan kalimat syahadat? Karena kalimat syahadat itu adalah persyaratan yang paling dasar untuk disebut sebagai seorang Muslim. Jadi mengucapkan dua kalimat syahadat itu adalah persyaratan yang paling fundamental untuk seseorang disebut sebagai seorang Muslim. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk mentalqin atau menuntun orang dengan kalimat la ilaha illallah ketika orang tersebut ada tanda-tanda akan meninggal dunia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tanda yang kedua dari kematian husnul khatimah adalah keningnya berkeringat dan juga berkeringat. Jadi mungkin ada datang kita yang melihat menemui orang ketika akan meninggal atau ketika meninggal dunia, kok ada keringat di keningnya atau di dahinya. Insya Allah itu bagian dari tanda bahwa orang tersebut insya Allah meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Sebagaimana kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, al-mu'minu yamutu bi'araqil jahil. Seorang mukmin itu wafatnya dalam keadaan berkeringat keningnya. Jadi tentunya orang mukmin dulu. Ustaz, gimana kalau ada orang Muslim ketika dia meninggal berkeringat dengan besar? Tidak masuk di sini. Jadi syarat pertamanya dia harus adalah Muslim mukmin. Kemudian dia berkeringat ketika meninggal dunia, maka itu tambah tandanya, itu bertambah tandanya bahwa insya Allah orang tersebut meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, Allah meninggalnya pada hari Jumat. Di tanda yang ketiga, orang itu meninggal dalam keadaan husnul khatimah ketika orang tersebut wafat pada hari Jumat siangnya atau malamnya. Apalagi dalam kalender Hijriah juga hari itu dari malamnya, ketika maghrib itu sudah masuk hari berikutnya. Jadi orang yang wafat pada hari Jumat siangnya atau malamnya itu bagian dari tanda bahwa insya Allah orang tersebut wafat dalam keadaan husnul khatimah diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ma min muslimin yamut yawmal jum'ati aw lailatal jum'ah illa waqallahu fitnatal qabr." Kata Nabi, tidaklah seorang muslim meninggal pada hari Jumatnya atau malam hari Jumat dan malam Jumatnya kecuali Allah akan menjauhkan orang tersebut dari siksa kubur dan fitnah kubur. Jadi alhamdulillah orang-orang yang wafat meninggal dunia, orang muslim dunia, orang muslim, orang mukmin yang wafat meninggal dunia pada hari Jumat, insya Allah itu bagian dari tanda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa orang tersebut wafat dalam keadaan husnul khatimah diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, ini penting sekali, insya Allah kita termasuk semoga dalam tanda yang keempat ini, tanda kematian dan husnul khatimah yang keempat adalah ketika orang itu meninggal dunia ketika akan atau sedang atau baru selesai melakukan amal soleh. Ini apa gitu ya?
Saya ulangi, orang yang matinya husnul khatimah, salah satu tandanya adalah ketika orang tersebut akan atau sedang atau baru selesai melakukan amal soleh. Maka orang tersebut insyaallah meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Contoh misalkan orang berniat akan melakukan amal soleh, ternyata belum sempat melakukan amal soleh tersebut, kemudian dia wafat. Maka orang tersebut meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Kenapa? Karena niat melakukan amal soleh itu sudah tercatat pahala. Karena pada kata Nabi kan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Termasuk juga orang yang sedang melakukan amal soleh kemudian dia wafat meninggal dunia, ini juga tanda orang tersebut wafat dalam keadaan husnul khatimah. Ketika taklim masjid akan ada yang wafat. Siapa yang siap wafat hari ini? Jadi ketika taklim seperti ini, ketika haji seperti ini saja, ketika ngisi kajian seperti ini di rumah saja, itu insyaallah bagian dari tanda bahwa orang tersebut wafat dalam keadaan husnul khatimah. Atau orang yang baru selesai melakukan amal soleh kemudian dia wafat. Ya mohon maaf itu seperti Pak Taki baru itu alhamdulillah ketika baru Ustaz Sunawardi katanya harus salat asar pulang itu di jalan jalan apa meninggal dunia. Nah ini insyaallah ini bagian dari tanda yang jelas sebetulnya, tanda yang cukup jelas cukup nyata bahwa orang tersebut meninggal dunia wafat dalam keadaan husnul khatimah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hadisnya baru dan bicara tentang itu salah satunya yang di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Nabi, "Man shama yawman ibtigha wajhillah, khudima lahu biha dakhal jannah." Barang siapa yang berpuasa kemudian dia meninggal dunia dalam keadaan berpuasa, maka dia pasti masuk surga nanti. Nabi katakan, "Wa man tasaddaqa bi sadaqatin," barang siapa yang bersedekah kemudian dia meninggal dunia dalam keadaan bersedekah dalam jannah, maka dia pasti masuk surga termasuk amal-amal soleh yang lain. Barang siapa yang bertaklim kemudian dia meninggal dunia ketika taklim, insyaallah dia husnul khatimah termasuk amal-amal soleh yang lain. Bagaimana caranya Allah kalau kita wafat dalam keadaan melakukan amal soleh? Ya caranya adalah istiqomah melakukan amal-amal soleh, karena kata Rasulullah SAW, seseorang itu wafat sesuai dengan rutinitasnya, sesuai dengan kebiasaannya. Kalau rutinitasnya adalah ikut pengajian, insyaallah nanti ketika pas pengajian, ketika aktivitas sehari-harinya adalah baca Quran, maka bisa jadi orang tersebut ketika wafat dalam keadaan membaca Al-Quran, dan ini banyak terjadi ketika sholat minumnya, ketika baca Quran wafat, ketika ngisi ceramah wafat, dan seterusnya. Karena rutinitasnya adalah amal-amal soleh, maka insyaallah kematiannya juga dalam keadaan melakukan amal-amal soleh. Dan itu tanda yang cukup jelas cukup nyata bahwa orang tersebut bahkan dalam keadaan husnul khatimah. Kemudian yang terakhir adalah tanda seseorang itu meninggal dalam keadaan husnul khatimah adalah ketika kematiannya itu diawali dengan sakit.
dengan sakit. Jadi Allah ini salah satu dengan cara Allah itu ada hamba yang makan dalam keadaan husnul khotimah, Allah kasih sakit begitu. Allah kan kasih sakit penyakit, kemudian orang tersebut sabar dengan sakitnya, sabar dengan penyakitnya, kemudian dia meninggal dunia, maka orang tersebut insya Allah wafat dalam keadaan husnul khotimah. Hadisnya Rasulullah dari Rasulullah SAW yang mengisyaratkan bahwa orang yang wafat disebabkan sakit itu, orang tersebut meninggal dalam keadaan syahid, dalam keadaan husnul khotimah. Lebih-lebih Rasulullah SAW bersabda, la ba'sa tahurun insyaallah, kata Nabi. Itu kalimat apa? Kalimat kita orang sakit, la ba'sa tahurun insyaallah, enggak apa-apa. Tahurun insyaallah, insyaallah sakit ini menjadi perantara dihapusnya dosa. Dosa artinya ketika orang meninggal dunia diawali dengan sakit terlebih dahulu, dengan sakit itu Allah hapus dosa-dosanya. Ketika dia wafat, otomatis dosa-dosanya yang sudah terhapus dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Dan kita lihat banyak, saya melihat dia kali ini itu terutama sakit terlebih dulu sebulan, kemudian baru wafat, meninggal dunia. Misalkan ada anak saya mungkin tak boleh keluar sakit berbulan-bulan kemudian sabar dengan sakitnya, tidak mengeluh kepada Allah, tidak mengeluh kepada Allah, dihapus dosa-dosanya oleh Allah, kemudian dia wafat. Maka alhamdulillah dia wafat meninggal dunia insyaallah tidak membawa dosa kecuali hanya membawa amal-amal saleh. Alhamdulillah. Semoga Allah kita dari ayat kita ketika kita meninggal dunia ada tanda-tanda husnul khotimah, kita wafat dalam keadaan diterima